Saya Jian Nisa. Saya Zara Tuhamania. Saya Ratu Alexis Palestina. Saya Miranda Wadiana. Di sini yang pertama ada latar belakang, yaitu manusia adalah makhluk yang selalu bertanya, terutama tentang hakikat realitas dan keberadaan Tuhan. Filsafat ketuhanan muncul sebagai cabang filsafat metafisika yang berfokus pada pengkajian zat maha tinggi yang tidak dapat diindra secara langsung. Kajian ini berakar sejak zaman Yunani dan terus berkembang dalam berbagai tradisi, termasuk Islam yang mengenal ilmu kalam. Filsafat ketuhanan mencoba menggunakan akal untuk memahami eksistensi Tuhan dan sifat-sifatnya, misalnya melalui konsep causa prima, yaitu Tuhan sebagai penyebab utama penciptaan segalanya. Dalam Islam, konsep ketuhanan yang paling mendasar adalah tauhid, yaitu pengakuan atas kekuasaan Allah sebagai pencipta, pengatur alam semesta dan satu-satunya yang berhak disembah. Tauhid menjadi inti pesan para nabi dan landasan keimanan yang tidak hanya berupa keyakinan dalam hati, tetapi juga diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dalam perbuatan. Meskipun dasar ini kuat, terdapat tantangan dalam masyarakat modern yang menghadirkan bentuk-bentuk baru penyembahan dan penyalahgunaan konsep ketuhanan, sehingga pemahaman tauhid perlu terus dijaga dan diperkuat. Makalah ini ingin mengkaji hubungan antara pemikiran filsafat ketuhanan dengan kepastian wahyu Islam, terutama dalam merumuskan hakikat Tuhan, dua aspek utama tauhid, dan bermaknaan iman sebagai landasan spiritual manusia. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu ada filsafat ketuhanan. Filsafat ketuhanan merupakan kajian tentang Tuhan yang dilakukan dengan menggunakan akal budi, sehingga pendekatannya disebut dengan filosofis. Bagi penganut agama seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, pendekatan ini biasanya dipadukan dengan wahyu sebagai sumber pemikiran. Dengan demikian, filsafat ketuhanan adalah usaha manusia untuk memahami Tuhan melalui akal, bukan untuk menemukan Tuhan secara absolut, melainkan untuk mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang masuk akal demi memperoleh pemahaman tentang Tuhan. Menurut René Descartes 1596 sampai 1660, filsafat ketuhanan berawal dari peran iman yang kemudian menjadi alat untuk mengenal Allah. Tanpa hadirnya iman, seseorang cenderung menolak eksistensi Allah. Terdapat dua mode yang dapat ditempuh untuk mencapai pemahaman tersebut. Dalam Islam, Tuhan dikenal sebagai Allah, satu-satunya zat yang disembah oleh umat Islam, dan diyakini sebagai pencipta alam semesta. Konsep ketuhanan dalam Islam memiliki ciri-ciri sumber utama keberanian dan keadilan. Yang ketiga ada konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah. Tauhid rububiyah berarti mengakui bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan, mengatur, dan menjaga seluruh alam semesta. Allah merupakan sumber segala hal, baik kekuasaan maupun kekuatan yang tidak bisa dicapai makhluk lain. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan makhluk, menentukan rezeki, serta mengatur takdir. Jadi tauhid rububiyah tidak hanya menegaskan keesaan Allah secara teologis, tapi juga menunjukkan betapa manusia sangat bergantung pada Allah dalam setiap aspek hidupnya. Ada tiga hal utama yang menjadi keyakinan dalam tauhid rububiyah, yaitu pertama, percaya akan keesaan Allah dalam penciptaan. Kedua, meyakini sepenuh hati ketetapan dan takdir Allah, dan serta mengakui bahwa Allah adalah penguasa mutlak yang mengatur segala sesuatu. Dengan demikian, hubungan manusia dengan Allah dalam tauhid rububiyah bukan hanya soal keyakinan secara teori saja, tetapi nyata dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa kehendak Allah, segala sesuatu tidak akan berjalan baik. Sedangkan tauhid ilahiyah lebih menekankan pada pengakuan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Fokusnya adalah pada ibadah dan penghambaan manusia kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan apapun. Dalam tauhid ilahiyah, semua bentuk ibadah, doa, pengharapan, dan permohonan harus
diarahkan hanya kepada Allah. Tauhid jenis ini menjadi landasan utama dalam pelaksanaan ibadah dalam Islam. Dalam membentuk sikap hidup seorang muslim melalui tauhid ilahiyah, seorang muslim diajarkan untuk menolak segala bentuk penyembahan selain kepada Allah, karena syirik adalah dosa terbesar dalam Islam. Ini menunjukkan betapa eksklusif dan mutlaknya kedudukan Allah dalam hal ibadah yang tidak dapat dibagi dengan entitas lain. Kedua konsep tauhid ini sebenarnya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam memahami ketuhanan secara lengkap dalam Islam. Tauhid rububiyah menyoroti keesaan Allah sebagai pengatur alam semesta dan segala yang ada di dalamnya. Sementara tauhid ilahiyah menuntun umat Islam untuk hanya beribadah kepada Allah dan menghindari syirik. Pemahaman mendalam tentang kedua tauhid ini menjadi fondasi spiritual yang kuat dan pedoman moral bagi umat muslim. Selain menguatkan iman secara batin, hal ini juga tercermin dalam perilaku sehari-hari, misalnya dalam menjalankan ibadah seperti sholat ataupun puasa. Fokus seorang muslim haruslah hanya kepada Allah. Selain itu, pemahaman ini juga memengaruhi etika sosial seperti keadilan, tanggung jawab, dan kesadaran moral, karena kita dipercaya sebagai khalifah di bumi. Kesadaran tentang tauhid ini juga meningkatkan sensitivitas terhadap nilai-nilai sosial dan moral seperti jujur, adil, dan peduli terhadap sesama yang merupakan wujud iman yang nyata. Jadi, penggabungan antara tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah membentuk pemahaman yang menyeluruh tentang keesaan dan kekuasaan Allah di dalam segala hal, baik sebagai pengatur alam semesta maupun sebagai satu-satunya yang layak disembah. Pemahaman ini penting tidak hanya untuk memperkuat keimanan pribadi, tetapi juga sebagai fondasi moral dan sosial umat Islam secara luas. Ada keimanan dalam sudut pandang Islam. Secara etimologis, kata iman dalam bahasa Arab yaitu al-iman, berasal dari kata dasar yang amanah yang memiliki makna percaya atau yakin. Jika ditelusuri dari akar katanya, kata iman adalah bentuk masdar yang terkait dengan beberapa makna, antara lain amanah yang berarti ketulusan hati dan kepercayaan. Yang kedua, amanah yang menunjukkan pada kesetiaan dan ketaatan. Yang ketiga, amanah yang berarti perlindungan atau rasa aman yang diberikan. Yang keempat, amanah yang bisa berarti mempercayai atau memberikan keyakinan, serta berarti melindungi atau menempatkan sesuatu dalam keadaan aman. Yang ketiga, penggunaan kata iman dengan makna percaya atau yakin dapat ditemukan pada ayat kullu amanna billah, Quran surat Al-Baqarah ayat 136. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له. Sementara itu, pemakaian iman dengan arti aman dijumpai pada ayat wa ammanahum min khauf, Quran surat Al-Quraish ayat 5. Menurut Taib Thohir Abdul Muin, makna percaya dan aman saling terkait, sebab sesuatu yang dipercaya secara pasti memberi perasaan aman bagi yang mempercayainya, baik dalam kejujuran maupun ketaatan. Muin juga menambahkan bahwa Al-Quran, pengertian iman yang sering diartikan sebagai percaya atau tasdik, juga memiliki makna khusus yang mengacu pada aspek batin, yaitu mempercayai segala hal yang diturunkan Allah pada para nabinya. Adalah pengetahuan dan pengakuan akan keberadaan Tuhan, para rasulnya, serta segala sesuatu yang datang darinya. Penjelasan pertama lebih menekankan iman sebagai keyakinan terhadap wahyu Allah kepada para nabi. Sedangkan penjelasan kedua memperluas pengertian iman yang meliputi 4 aspek: pengetahuan tentang Tuhan, pengakuan kepada Tuhan,
pengakuan terhadap pada Rasul, dan pengakuan atas segala yang berasal dari Tuhan. Dengan demikian, dua pandangan tersebut. Yang kelima ada studi kasus. Yang pertama ada komodifikasi agama. Penelitian yang bertajuk Komodifikasi Agama, sebuah strategi pemasaran, membahas bagaimana agama dipakai sebagai alat pemasaran dalam pasar konsumsi Muslim di Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam konteks kapitalisme modern, agama sebagai nilai spiritual berubah menjadi produk komersial. Misalnya, label halal atau citra religius digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik konsumen Muslim, menggeser makna ketuhanan yang seharusnya transendental menjadi simbol ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktik masyarakat, nilai ketuhanan bisa diredukasi menjadi branding dan mengecilkan unsur moral etis yang melekat pada keimanan. Selanjutnya ada kasus intoleransi dalam pendirian rumah ibadah. Artikel intoleransi dalam pembangunan rumah ibadah berdasarkan hak konstitusional warga negara mengungkap hambatan sistematik yang dihadapi kelompok agama minoritas ketika mencoba mendirikan tempat ibadah. Meskipun hak untuk beribadah dan mendirikan rumah ibadah dijamin oleh Konstitusi Indonesia, penelitian ini menunjukkan 1. Regulasi bersama seperti peraturan bersama Menteri belum sepenuhnya menutup celah diskriminasi. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sering didominasi kelompok mayoritas, sehingga penyelesaian konflik cenderung berpihak pada mayoritas. Praktik intoleransi ini menunjukkan bahwa ketuhanan sebagai nilai universal untuk kedamaian dan keadilan belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kehidupan sosial. Implikasinya adalah kedua kasus tersebut menggambarkan sisi negatif dan realisasi nilai ketuhanan dalam masyarakat. Ketika agama dijadikan komoditas atau ketika hak keagamaan hakiki seperti mendirikan rumah ibadah menghadapi hambatan struktural, maka nilai ketuhanan dapat teredukasi atau bahkan berbalik menjadi sumber konflik. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan, filsafat ketuhanan adalah usaha manusia menggunakan akal untuk memahami konsep Tuhan, bukan untuk menemukan Tuhan secara mutlak. Dalam Islam, konsep ketuhanan dijelaskan melalui tauhid rububiyah dan tauhid ilahiyah, yang menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta dan pengatur alam semesta, serta satu-satunya yang layak disembah. Pemahaman ini tidak hanya memperkuat iman secara spiritual, tetapi juga membentuk dasar moral dalam kehidupan sehari-hari seperti ketaatan, keadilan, dan pencari kebenaran. Namun, dalam praktik kehidupan sosial modern, nilai ketuhanan menghadapi berbagai tantangan. Agama seringkali dijadikan alat komersial sehingga makna spiritualnya berkurang. Dan ada juga hambatan sistematik terhadap hak beribadah kelompok minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ketuhanan sebagai prinsip kedamaian dan keadilan belum sepenuhnya terrealisasi. Oleh sebab itu, selain memperdalam pemahaman filosofis dan teologis, kita perlu menjaga dan menguatkan nilai ketuhanan dalam kehidupan sosial agar tetap menjadi fondasi moral yang kokoh dan mampu membawa kedamaian serta keadilan bagi masyarakat.